Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rizky Ramadhani dari kelas TRI 2B dengan NPM 24782050. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video hands-on untuk chapter 10, yang dimana pada poin 10.4.3 gitu. Nah, di sini kita sudah disuguhkan sebuah topologi dengan IP address V4 dan V6 ya. Yang dimana pada video kali ini yaitu basic device configuration. Kita diminta untuk memberikan IPv6 dan IPv4 pada room 145 dan floor 14 atau router 14 gitu ya. Di sini kan room 146-nya ini belum ada default gateway kebetulan gitu. Jadi di sini kita akan setting di room 146 dan floor 14 gitu. Kita akan cek result terlebih dahulu. Di sini ada beberapa poin yang akan kita kerjakan sehingga menghasilkan 100%. Oke. Di sini yang pertama tuh ada network 14 atau router yang bernama floor 14. Kita disuruh memberi banner MOTD, login, password, enable secret, hostname ya segala macam. Lalu pada gigabit ethernet 00 kita memberi description IP address IPv6. Oke, kita akan screenshot terlebih dahulu agar memudahkan mengerjakan. Oke. Di sini saya akan taruh pada notepad. Oke. Jadi pertama-tama itu kita akan mengerjakan floor 14 atau router ini. Kita gigabit ethernet 0 ini mengarah ke, kita cek dulu ya, gigabit ethernet 0 sepertinya ke room 146 ya, 146 124. Oke, kita akan coba langsung ya di floor 14 atau router. Kita kasih CLI, isi kita lihat dulu room 146. Oke. Lalu passwordnya use Cisco exit privilege mode, use class the encryption privilege. Oke, di sini kita aktifkan terlebih dahulu. Untuk mengaktifkannya saya akan ketik enable, lalu kita configure terminal. Tidak lupa untuk memberi hostname nya, yaitu name the router floor 14 ya, floor 14. Oke, di sini kita sudah memberi nama floor 14. Selanjutnya kita langsung saja enable secret class ya. Enable secret class sudah dikonfig ya. Oke, config. Lalu setelah itu kita sebenarnya bisa langsung class atau line console. Line console 0, layar konsol 0. Kita memberi password dulu Cisco dengan passwordnya Cisco. Lalu selanjutnya kita login, masuk ke line VT login, exit line VT 0. Lalu kita memberi lagi password Cisco. Lalu kita login, exit. Oke, sepertinya salah. Kita login dulu, login, exit. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk ke interface gigabit ethernet 00 ya. Kita cek result terlebih dahulu. Banner MOTD-nya belum, enable secret-nya belum ya. Kita akan masuk ke enable secret. Enable secret class. Oke, kita akan coba cek result lagi. Oke, banner MOTD belum, banner MOTD-nya ya. Kita buat banner MOTD, misalkan kita buat welcome to floor 14. Oke, sepertinya ini saja cukup ya. Oke, kita cek result lagi. Cek result sudah bertambah 14%. Langsung kita masuk ke gigabit ethernet 00. Oke, kita masuk lagi. Lalu kita interface gigabit ethernet 0/0 untuk memberi IP address. Di sini kita lihat untuk gigabit ethernet 00 yaitu 172.14.5
ya, titik 1. Lalu dengan subnet mask, karena di sini menggunakan /24, maka kita pakai 255.255.255.0 ya. 255.255.0. Oke. Selanjutnya setelah itu kita kasih description ya. Description misalkan floor 14 ya. Kita kasih di room ya. Itu room 145 mungkin, karena kita coba room 145 saja gitu ya. Oke, kita enter. Apakah bertambah? Untuk description, IP address, subnet mask, port status. Oke, berarti kita kurang IP address dan prefix length-nya ya. Kita IP address v6 ya. IP address untuk v6 sendiri, langsung saja kita IP v6, IP address v6 nya kita salin biar cepat di sini. Oke. Paste. Oh, nggak bisa ya. Berarti kita akan ketik manual berarti di sini. 201. Oh, atau gini. Kita coba klik kanan, copy. Klik kanan, paste. Oke, bisa ya di sini ya. Kita enter. Selanjutnya no shutdown untuk portnya agar bisa hidup terus. Kita cek result lagi. Oke, untuk gigabit Ethernet 00 sudah berhasil, maka kita akan lanjut ke gigabit Ethernet 0/1. Description, IP address v4, IP address v6, prefix length-nya, subnet mask, lalu service password encryption. Oke, masih sama. Kita exit lagi. IP address. Oke, kita masuk ke interface gigabit Ethernet 0/1. IP address-nya di untuk /1 172.14.10.1, subnet mask /24 255.255.255.0. Oke, lalu IPv6 address di sini kita salin saja, copy, lalu kita paste. Oke, lalu selanjutnya service bukan service password encryption, no shutdown. Oke, kita kurang apa di 12 description. Oke, description ya, kurang ya description. Descriptionnya kita bikin tadi karena mengarah ke itu ya, kita samakan saja seperti di atas. Floor 14 itu room 146. Oke, service. Oke, exit. Kita ke service password encryption. Kita cek resultnya. Oke, untuk network 14 atau router utama sudah berhasil. Ya, dimana bernama floor 14 kita sudah memberi webinar MOTD. Lalu kita memberi password login, enable secret, password, hostname. Lalu pada portnya gigabit Ethernet 00 kita sudah memberi IP address v4, v6, prefix length-nya, port status, subnet mask sekian. Lalu sudah berhasil, kita pindah ke room 146 ya. Room 146. Kita pindah ke room 146 untuk sama vendor MOTD login ya. Kita beri nama dulu terlebih dahulu CLI. Kita aktifkan enable configure terminal. Oke, hostname room strip 146. Oke, di sini setelah itu kita langsung enable secret class, lalu kita masuk ke line console 0 dengan password yang sama, passwordnya Cisco ya kan, line. Oke, exit. Oke, setelah itu kita ke line VT0 untuk memberi password yang sama lagi, password Cisco login exit. Selanjutnya kita memberi IP default ya dia. Tadi kita
login ya. Oke, login untuk konsol lain ya. Belum ternyata konsol lainnya. Oke. Kita masuk lagi, berarti tadi sudah di line console line config ya. Line console 0 login exit. Oke, setelah itu kita cek lagi. Oke, sudah berhasil. Kita tambahkan dia banner MOTD welcome to room 146. Oke, setelah itu kita tambahkan dia punya IP address. Kita masuk dulu di IP default ya. IP default gateway, karena room 146 ini dia belum punya, tapi di atas sudah ada contoh nih, yaitu 14.5.1. Berarti di sini 10.1 ya. 172. Oke. 14.10.1 dengan subnet masa 24. Berarti kita di 255 ya kan? 255.0 untuk /24. Oh, no, kita nggak pakai subnet mask untuk IP default ya. Kita beri dia IP address. Oke, descriptionnya config if, berarti kita setelah default gateway kita masuk ke interface VLAN ya, VLAN 1, lalu masuk ke IP address 172.14.10.1 1035 ya, 1035 itu 172 14.10.35 dengan /24 255. Oke, setelah masuk kita descriptionnya misalkan IP gateway ya, IP gateway misalkan gitu saja. Lalu kita no shutdown, kita cek result terlebih dahulu. Untuk dia perlu startup config ya, berarti kita perlu dia kita exit dulu, berarti service password encryption, lalu kita exit, copy running startup config. Oke, kita save settingannya agar tidak berubah. Lalu selanjutnya kita akan isi manager A, B, dan B reception dengan default gateway dan default gateway IPv6 masing-masing gitu ya. Oke, di sini kita screenshot dulu untuk masing-masing manager. Oke, kita akan beri masing-masing manager dan reception. Yang pertama kita akan beri manager A ya, manager A. Oke, manager A kita akan beri dia default gateway. Oke, berarti 50, berarti 1. Oke, lalu default gateway IPv6. Oke, default gateway IPv6 ya. Dia di manager A. Oke, ini klik kanan, copy, masuk lagi, kita paste. Ini ya. Oke, untuk slashnya dia di samping 64. Oke, untuk default gateway-nya FE 80.1. Oke, apakah bertambah? Oke, untuk manager A sudah berhasil ya. Lanjut kita manager B, sama seperti itu caranya. Kita langsung saja, karena 60 berarti dia di 51, masih sama karena satu jalur dengan yang atas manager A. Lalu yang reception ya, reception ini yang A ya, masih sama ya, 60.1 ya. Oke ya, karena dia prefixnya 24 jadi banyak. Oke, /64 untuk ininya FE 80.1. Oke, bertambah. Lalu manager B
manager B 50.10.1, lalu bawahnya dia pakai sama juga, kita percepat saja, lalu FE 80.2 X reception B desktop. Oke, kita isi ini dulu 64, lalu FE 80.2 dengan default gateway IPv4 nya yaitu 102.10.10.10.1. Oke, X. Oke, ada yang kurang 95%. Oke, reception B default gateway ya. Default gateway dari 10.10.102 IPv4 reception. Kita cek lagi. Reception B 10.60. Walah, IP-nya salah ya, IP address-nya ya. Ternyata ya. Kita benarkan dulu 172.14.10.60. Oke, kalau tadi ada yang aneh kok 10.10 ya. Titik 1. Oke, 100. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini, dimana kita diminta untuk memberi hostname pada router pertama yang dimana namanya Floor 14, lalu kita setting gigabit internet 0 dan 1-nya yang mengarah ke masing-masing switch ya. Lalu switch ini mempunyai dua host pada topologi ini, cuma dia menggunakan subnet mask /24 yang dimana banyak sekali, jadi bisa berisi 256 host ya, dikurang network dan broadcast gitu. Lalu kita setting di switch 146, sama kita settingnya juga seperti tadi, ada password encryption, lalu tidak lupa kita save dengan copy running startup config. Kurang lebih seperti itu pada video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.